Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Apriliani Yulia Putri dari Program Studi Teknik Informatika. Memohon izin kepada dosen pembimbing 1, Bapak Ridho Taufik Subagio, dan dosen pembimbing 2, Bapak Marsani Asfi, untuk melakukan demo aplikasi yang telah saya buat. Aplikasi yang saya buat merupakan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja mahasiswa penerima KIP kuliah dengan menggunakan metode TOPSIS dan metode PROMET. Dalam aplikasi ini terdapat 2 user. Yang pertama merupakan Biro Kemahasiswaan dan yang kedua merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah. Baik itu mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah ataupun mahasiswa penerima KIP UKT. Yang pertama saya akan mendemokan halaman login dari user Biro Kemahasiswaan. Dalam login ini akan memasukkan email dan password. Setelah login akan tampil halaman utama, akan masuk ke dalam halaman utama dari Biro Kemahasiswaan. Dalam halaman utama ini terdapat jumlah mahasiswa dari penerima beasiswa KIP kuliah maupun jumlah mahasiswa dari mahasiswa penerima KIP UKT. Kegunaan aplikasi ini untuk Biro Kemahasiswaan yaitu yang pertama, membantu Biro Kemahasiswaan dalam melakukan penilaian kinerja mahasiswa penerima KIP kuliah secara cepat. Yang kedua, mempermudah Biro Kemahasiswaan dalam memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa penerima KIP kuliah. Yang ketiga, mengefisienkan pengarsipan berkas penilaian kinerja. Mengefisienkan pengarsipan berkas kinerja di sini karena secara manual penilaian kinerja secara manual yang dilakukan di UCIC pada saat itu adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas atau dokumen asli, dokumen fotokopi kepada BAK CEC yang nantinya akan diberikan kepada Biro Kemahasiswaan. Lalu untuk menu dari halaman Biro Kemahasiswaan yang pertama ada kelola mahasiswa, kedua kelola kriteria, ketiga kelola penilaian, analisis penilaian, laporan, dan profil. Yang pertama adalah kelola mahasiswa. Kelola mahasiswa di sini adalah untuk menyimpan data mahasiswa penerima KIP kuliah. Sampel data yang saya pakai di sini merupakan sampel data random dikarenakan pihak UCIC belum mempunyai data atau pelaporan kinerja dari mahasiswa penerima KIP kuliah. Hal ini dikarenakan program KIP kuliah ini baru saja diadakan pada tahun 2020. Baik, untuk di halaman kelola mahasiswa ini terdapat import data, tambah data, detail data, dan ubah data. Untuk import data di sini adalah untuk mengimport data dari Excel yang akan langsung disimpan ke dalam database. Di sini saya telah menyediakan template dari Excel-nya, gunanya itu agar meminimalisir kesalahan dalam proses import data. Setelah di-download dan diisi, maka pilih klik file, lalu klik import data untuk menyimpan data dari Excel ke dalam database. Lalu untuk fitur tambah data ini berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa, di mana terdapat form validation,
ketika ada data yang memang tidak diperbolehkan untuk kosong atau wajib untuk diisi. Lalu, detail data mahasiswa akan menampilkan detail dari mahasiswa yang dipilih. Terdapat fitur reset password, gunanya untuk mereset password ke password awal. Itu password awal di sini otomatis akan sesuai dengan NIM dari mahasiswa tersebut. Lalu, ubah data adalah untuk mengubah data yang telah terdaftar. Untuk menu kelola kriteria. Di sini merupakan menu kelola kriteria yang terdiri dari kelola data kriteria dan kelola data subkriteria. Kelola data kriteria di sini merupakan kriteria umum atau kriteria utama yang akan digunakan dalam perhitungan menggunakan metode TOPSIS maupun metode PROMET. Untuk tambah data kriteria, terdapat tambah data, terdapat ubah data, dan hapus data. Lalu untuk kelola data subkriteria terdiri dari tambah data subkriteria, ubah data subkriteria, dan hapus data subkriteria. Di dalam kelola data kriteria maupun kelola data subkriteria ini, nilai setiap kriterianya itu mempunyai nilai bobot, dan nilai bobot ini nilainya akan diakumulasikan sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, untuk contoh untuk data tambah data kriteria, ini merupakan contohnya. Sebelumnya saya telah mengakumulasikan nilai bobot presentase di sebelumnya ini telah 100% dan tidak akan lebih dari 100%. Jika lebih dari 100%, maka akan menampilkan alert, itu nilai bobot presentasi melebihi 100%, yaitu sebesar 166%. Jadi memang telah saya format di dalam aplikasinya itu untuk nilai bobot dari kriteria ini seluruhnya akan diakumulasikan sebesar 100%. Sedangkan untuk kelola data subkriteria, sama halnya dengan kriteria di atas, akan diakumulasikan sebesar 100. Tetapi akumulasi ini berlaku kepada setiap subkriteria yang kriterianya itu sejenis. Contoh untuk IPK ini, keempat subkriteria dari IPK ini, kelima subkriteria dari IPK, dari kriteria IPK ini, total akumulasinya adalah 100. 40, 30, 20, 9, dan 1. Jika saya menambahkan satu data lagi dari IPK, nah maka akan muncul alert nilai bobot melebihi 100, yaitu sebesar 110. Lalu untuk selanjutnya, kelola penilaian. Kelola penilaian di sini terdapat dua menu, yaitu atur waktu dan detail penilaian. Atur waktu di sini berfungsi untuk mengatur kapan mulai pengisian, kapan mahasiswa memulai pengisian
laporan kinerja dan kapan berakhirnya pengisian dari laporan kinerja. Biro Kemahasiswaan dapat mengubah dan ataupun mengatur waktu mulai, waktu berakhir, tahun akademik, dan semester. Semester di sini terdapat ganjil dan genap. Lalu untuk yang kedua, menu yang kedua dari kelola penilaian yaitu detail penilaian. Detail penilaian di sini berfungsi untuk menampilkan detail data penilaian kinerja, itu menampilkan form kinerja yang telah diisi per semester oleh mahasiswa. Untuk bagian ini saya akan jelaskan bagian pengisian form kinerja di halaman menu mahasiswa. Baik, ini merupakan halaman login, halaman awal dari halaman login mahasiswa kinerja KIP kuliah. Sama halnya dengan halaman login dari Biro Kemahasiswaan atau dari administrator, yaitu yang pertama adalah memasukkan email dan password. Setelah melakukan login, akan tampil halaman utama dari mahasiswa. Kegunaan aplikasi ini untuk mahasiswa penerima KIP kuliah. Yang pertama, sebagai bentuk evaluasi kinerja dalam meningkatkan kualitas kinerja mahasiswa penerima beasiswa ke depannya. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban terukur sebagai mahasiswa penerima beasiswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, sebagai bentuk penilaian apakah mahasiswa tersebut masih layak untuk diberikan beasiswa pada semester atau tahun selanjutnya. Terdapat di halaman utama ini terdapat start memulai pengiriman berkas kinerjanya dan batas akhir pengiriman kinerjanya. Lalu menu-menunya terdapat pengiriman berkas dan profil. Untuk pengiriman berkas, di sini pengiriman berkas ini ada terlebih dahulu pengisian form kinerja. Pengisian form kinerja ini dilakukan 1 semester sekali. Sebelum mahasiswa mengirimkan berkas kinerja, mahasiswa terlebih dahulu harus mengisi form ini. Sebagai contoh, sebelumnya di data sebelumnya telah terdaftar atau telah mengisi form kinerja semester 4 dan di sini saya akan mengisi semester 5. Nah, lalu di sini mahasiswa A1 ini telah mengisi semester kemarin telah mengisi form kinerja dan semester ini telah mengisi juga. Lalu klik detail pada form kinerja yang telah diisi, di mana dalam detail ini akan menampilkan tambah data atau pengisian berkas kinerja berdasarkan kriteria yang telah diusulkan oleh Biro Kemahasiswaan. Mahasiswa di sini dapat mengirimkan berkas kinerja seputar kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu semester 5 tahun 2021. Sebagai contoh, akan menginputkan data KHS. Di sini terdapat detail kegiatan, range dari IPK-nya itu berapa, sebagai contoh,
Range IPK yang diperoleh adalah 3,5, di antara 3,5 sampai 3,75. Lalu berkas kegiatan di sini adalah pengiriman bukti KHS-nya. Lalu simpan. Maka setelah disimpan akan terdaftar dan tersimpan ke dalam database. Contoh untuk kriteria perolehan prestasi, sama halnya dengan pengisian dari kriteria IPK. Perbedaannya adalah di detail kegiatan. Setiap kriteria mempunyai detail kegiatan yang berbeda. Untuk perolehan prestasi, detail kegiatannya adalah juara 1 internasional, juara 2 internasional, dan sebagainya. Mahasiswa dapat memilih detail kegiatan dari prestasi yang telah diperolehnya. Begitupun dengan kriteria lainnya mempunyai detail kegiatan yang berbeda. Sistem dari kriteria dan subkriteria dari aplikasi ini bersifat tidak tetap, tetapi dapat diubah, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari Biro Kemahasiswaan. Dan untuk menu yang terakhir dari halaman mahasiswa adalah profil, di mana mahasiswa dapat mengubah data profilnya. Mengubah data profil, data dari mahasiswa, dan ganti password. Baik, sekian untuk halaman dari mahasiswa penerima KIP kuliah. Saya akan melanjutkannya ke halaman Biro Kemahasiswaan. Setelah mahasiswa mengisi form kinerja sebelumnya, maka form kinerja tersebut akan terdaftar dalam detail penilaian ini. Di sini terdapat mahasiswa yang telah melakukan pengisian form kinerja dan dapat difilter juga berdasarkan semester, misalnya semester genap dari tahun 2021. Maka akan terdapat 5 orang mahasiswa yang telah mengisi form kinerja tersebut. Lalu, ketika memilih atau mengklik detail, button detail ini akan memunculkan berkas-berkas penilaian kinerja yang telah dikirim oleh mahasiswa. Sebagai contoh akan menampilkan berkas pengiriman berkas kinerja yang telah dikirim pada semester 4. Maka terdapat 20 berkas kinerja. Lalu untuk menampilkan berkas kinerja di semester 5, ini merupakan berkas kinerja yang tadi saya demokan, yang tadi saya tambahkan pada halaman mahasiswa. Untuk menu selanjutnya adalah analisis penilaian. Analisis penilaian di sini akan menampilkan step by step dan hasil dari perhitungan metode TOPSIS dan metode PROMET. Di sini akan memilih tahun akademik. Sistem perhitungannya akan dilakukan per semester, sehingga di sini akan mengisi tahun dan akan mengisi semester. Sebagai contoh tahun 2021 dan semester genap. Klik analisis.
maka akan menampilkan hasil analisis penilaian kinerja semester genap tahun 2021. Di sini terdapat tabel-tabel perhitungannya. Yang pertama adalah membentuk matriks keputusan. Ini merupakan dari metode TOPSIS. Lalu yang kedua adalah menormalisasi matriks keputusan, masih dengan metode TOPSIS. Lalu yang ketiga, mengkalikan matriks keputusan yang ternormalisasi dengan nilai bobot persentase kriteria. Di sini setiap nilai dari hasil matriks ternormalisasi ini akan dikalikan dengan nilai bobot persentase yang berada di kelola kriteria ini. Lalu yang keempat, menghitung nilai preferensi setiap kriteria. Ini merupakan hasil tabel dari nilai preferensinya. Yang kelima, menghitung nilai indeks preferensi dari setiap kriteria menggunakan metode PROMET. Yang keenam, menghitung nilai leaving flow dan entering flow menggunakan metode PROMET. Lalu yang terakhir, setelah menemukan nilai dari leaving flow dan entering flow ini, akan menghitung nilai net flow atau hasil akhir dari metode PROMET. Hasil akhir dari perankingannya. Di sini hasilnya masih belum terurut. Misal saya urutkan dari yang terbesar. Maka yang terbesar adalah A1, lalu A2, A3, A5, dan A4. Ini merupakan hasil dari kedua metode, yaitu metode TOPSIS dan metode PROMET. Lalu menu selanjutnya adalah laporan. Menu laporan ini berfungsi untuk mencetak laporan per semester dari hasil penilaian kinerja menggunakan aplikasi ini. Sebagai contoh, saya akan mencetak laporan tahun 2021 semester genap. Maka di sini akan menampilkan data atau hasil perankingan dari perhitungan menggunakan metode TOPSIS dan PROMET. Hasil yang tadi telah saya demokan dalam analisis penilaiannya, itu yang terbesar, yang tertinggi nilainya A1, A2, A3, A5, dan A4. Nah, sebelum mencetak, ada button simpan nilai yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang baru saja dihitung ini ke dalam database. Setelah disimpan, maka akan masuk kembali. Dan dapat mencetaknya. Ini merupakan tampilan cetak data dari hasil penilaian perhitungan menggunakan metode TOPSIS dan PROMET. Lalu untuk menu yang terakhir adalah profile, di mana Biro Kemahasiswaan atau administrator dapat mengubah data pribadi dan ganti password. Setelah selesai, maka admin dapat logout dari aplikasi. Sekian demo aplikasi dari aplikasi yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya memohon bimbingan dari Bapak dosen pembimbing 1 dan Bapak dosen pembimbing 2.
Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.